kalau kita melihat pergerakan rupiah, sebetulnya ini masih dalam range trading karena kalau kita lihat di awal bulan ini, sewaktu Bank Sentral Amerika Serikat mengambil kebijakannya untuk keempat kalinya menaikkan 75 basis suku bunga acuannya, di situ kita lihat juga memang sempat mengalami tekanan sampai dengan ke level 15.750. Tidak dapat dipungkiri itu semua memang terjadi karena memang awalnya stance daripada market sebetulnya waktu itu tidak begitu agresif. Ternyata waktu keluar Jerome Powell memang ternyata agak hawkish terutama di dalam statementnya yang dikatakan kepada market. Market sebetulnya tidak expect bahwa memang akan terjadi statement yang begitu karena memang mereka menantikan sebetulnya a dovish statement tetapi akhirnya keluarnya hawkish statement sehingga kita lihat US Treasury dollar index itu naiknya cukup luar biasa waktu awal bulan November ini. Tetapi memang seiring jalannya waktu, terutama kita melihat waktu 2 minggu yang lalu inflasi keluar di bawah perkiraan pasar, inflasi Amerika Serikat bahkan di bawah 8% untuk year on year basisnya. Kita melihat juga bahwa ternyata dolar indeks yang tadinya begitu kuat, kita lihat terjadi pembalikan posisi di market. Memang kalau kita lihat sejauh ini memang market memang positioning long US dollar itu cukup banyak karena memang mereka melihat bahwa memang hawkish policy daripada Bank Sentral Amerika Serikat masih akan terus berlanjut. Tetapi dengan keluarnya data-data yang baik terutama dari Amerika Serikat, kita lihat terjadi pembalikan yang cukup cepat terutama di dollar index dan juga US Treasury 10 tahun. Sehingga akhirnya dollar index yang tadinya naik cukup signifikan, kita lihat month to date saja sebetulnya sudah terjadi penguatan kurang lebih 5% daripada indeksnya. Begitu juga US Treasury. Kita lihat yang masih di atas 4% waktu awal bulan. Sesudah kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat diambil, kita lihat juga keluarnya data inflasi Amerika Serikat turun sampai all the way sampai sekarang tuh ada di posisi kurang lebih 3,8%. Sebetulnya ini yang diambil kalau kita lihat stance-nya cukup menarik, terutama kalau kita lihat juga dengan apa yang sudah dilakukan oleh BI minggu lalu. Jadi sebetulnya kebijakan yang dilakukan BI sudah cukup baik. Paling tidak mereka preemptive from loading itu sudah dilakukan oleh BI dengan menaikkan paling tidak 50 basis. Karena market semua tahu bahwa sampai dengan akhir tahun ini Fed masih akan tetap menaikkan suku bunga walaupun mungkin dalam pace yang mulai agak melambat. Itu yang kami lihat di pasar Sianak. Baik, Pak Birger, kita dengar juga kemarin Pak Peri sampaikan tujuannya dinaikkan suku bunga acuan ini adalah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah gitu. Apakah ini artinya juga sebenarnya kenaikan suku bunga acuan ini tidak terlalu mempengaruhi pergerakan rupiah saat ini? Sebetulnya kalau kita lihat sampai dengan hari ini mungkin market masih menunggu risalah meeting ataupun minutes of meeting daripada Fed pada hari Kamis yang akan datang ini. Karena memang seperti kita semua ketahui di awal bulan masih tetap hawkish, walaupun akhirnya memang kita lihat terjadi pembalikan di dalam US dollar, tetapi memang secara keseluruhan belum lagi internal domestik onshore, permintaan untuk dolar pun juga masih sangat lumayan. Di minggu lalu kita lihat beberapa hari yang lalu permintaan dolar melalui fixing yang ada di DNDF misalnya, perharinya itu hampir melewati 200 sampai 300 juta untuk fixing di DNDF. Belum lagi onshore corporate yang memang ada demand untuk kebutuhan akhir bulan. Sehingga memang hal-hal ini yang memang akhirnya mengakibatkan sekalipun kita lihat across the board US dollar mengalami koreksi, tetapi dolar rupiah justru belum. Bahkan kecenderungannya perlahan-lahan naik dan kembali tembus ke level 15.700 seperti yang kita lihat pada hari ini. Jadi mestinya ini hanya masalah waktu saja kami lihat. Mungkin kita harus melewati akhir bulan ini dulu. Kita akan memasuki bulan Desember di mana nanti harusnya berdasarkan data-data yang ada sampai dengan saat ini secara fundamental kita sudah cukup baik dan kita lihat juga koreksi yang terjadi terhadap data-data di pasar Amerika Serikat misalnya sebagai contoh itu pun juga harusnya memang akan menjadi salah satu faktor yang memang bisa mendukung rupiah mungkin mengalami apresiasi di tengah memang penguatan yang terjadi juga dari semua mata uang yang lain terhadap US dollar.
Itu mungkin yang bisa kami tambahkan. Baik, kita tunggu Desember mungkin akan ada apresiasi terhadap rupiah. Kita akan coba tanyakan kepada Pak Aldian. Pak Aldian, kalau menurut Pak Birger ini kita akan lihat hingga akhir bulan ini. Tapi kalau menurut Anda sendiri seperti apa dampak dari bunga acuan yang sudah dinaikkan Bank Indonesia ini terhadap perekonomian kita di dalam negeri? Iya, terima kasih Mbak. Kita masih melihat tren penguatan memang bisa terjadi ya di rupiah. Karena beberapa hal, yang pertama kalau kita lihat angka trade balance kita masih cukup baik, dan sekarang juga Bank Indonesia sudah mulai catch up gitu ya dengan kenaikan dari Fed. Memang saya setuju dengan yang disampaikan Pak Birger. Memang ini tren pelemahan rupiah itu tidak hanya terjadi di sini gitu ya. Maksudnya dengan negara berkembang lainnya juga mengalami hal yang sama karena dolar Amerikanya menguat. Jadi saya pikir mungkin tren penguatan dari nilai tukar negara berkembang ini mulai akan ada tanda-tandanya begitu sudah ada kira-kira level peak dari Fed itu mau naik sampai berapa gitu. Kami yang melihat kemungkinan dari Standard Chartered Bank, kita melihat mungkin peak-nya itu di kisaran 4,75 sampai 5%, mungkin di kuartal pertama ataupun di kuartal 2 tahun depan gitu. Jadi kami melihat trennya harusnya setelah kelihatan level tersebut baru mulai akan stabil.